Malam ini aku akan menceritakan pengalaman seram yang kualami tahun lalu. Kejadiannya terjadi ketika liburan Natal dan Tahun Baru. Sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Situasi pandemi sekarang membuat perayaan Natal yang kurayakan dengan keluarga kini tidak terlalu banyak acara. Hanya di rumah saja atau mungkin berkunjung ke rumah nenek. Namaku Mike. Aku kuliah di salah satu kampus swasta yang berada di daerah ujung Berung. Rumahku tak jauh dari kampus, di sebuah perumahan. Dan malam itu menjelang Natal, karena ada berbagai urusan UKM mahasiswa, ada nilai yang belum keluar, dan beberapa tugas untuk pengajuan proposal syarat KKN, membuatku harus berada di kampus cukup lama. Dan aku sangat ingat, hari itu hari Kamis, malam Jumat. Hari sudah mulai gelap. Aku rehat sejenak karena cukup lelah mengejar-kejar dosen untuk memperbaiki nilai yang bermasalah. Aku duduk di kantin kampus. Suasana di kantin kampus cukup ramai. Banyak mahasiswa yang hanya sekedar nongkrong, duduk-duduk sambil berdiskusi. Tentunya sambil menerapkan protokol kesehatan. Ketika aku sedang bersantai sejenak, tiba-tiba telepon masuk. Siapa sih ini? Kuliah ternyata itu dari adikku, Karin. Ya, halo Karin. Ini masih di kampus sih, ngurus-ngurus. Mau ibadah ya? Kamu sama papa duluan aja deh, ntar aku nyusul. Oh, abis itu mama papa gak akan pulang. Kamu juga? Ke rumah nenek. Jadi aku jaga rumah nih. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya, oke. Yuk, ntar nyusul besoknya berarti. Ya, yuk bye. Adikku bilang, mama papa akan ke rumah nenek di Padalarang. Dan dia ikut. Besok pagi mereka baru pulang. Jadi aku disuruh jaga rumah sendirian. Ya, nasib. Mau bagaimana lagi? Aku pun segera mengurus urusanku dengan dosen dan beberapa tugas agar cepat selesai dan cepat pulang. Singkat cerita, setelah membereskan ini itu, aku pun bergegas bersiap pulang. Karena saat itu tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Karena lelah seharian mengerjakan tugas, mengejar dosen untuk nilai dan juga bimbingan, aku putuskan untuk pulang. Untungnya rumahku dan kampus tidak terlalu jauh. Aku bopong badanku ini menuju tempat parkir, ku nyalakan motor, dan lanjut meninggalkan kampus menuju rumahku. Suasana jalanan itu sepi. Ya, karena hanya sedikit kendaraan yang lalu lalang. Minimarket sudah tutup, tidak ada yang berjualan.
seperti kota mati. Padahal dulu biasanya jam segini masih cukup ramai. Aku tancap gas hingga melewati jalan kecil atau jalan memotong menuju rumah. Udara cukup dingin, ditambah aku lupa membawa jaket. Meskipun menggunakan kemeja lengan panjang, tetap saja hawa dingin ini masuk hingga tulang rusukku. Coba aja dari pagi bawa jaket, gak akan kayak gini nih. Dinginnya beda banget. Sekitar 15 menit perjalanan, aku pun sampai di gerbang utama menuju perumahanku. Rumahku berada di paling ujung belakang perumahan ini. Sebelum masuk komplek, aku harus menunjukkan identitas diri dan juga surat menetap rumah pada satpam di sana. Satpam yang jaga malam itu kurang begitu mengenalku, karena yang biasa aku kenal dia hanya jaga shift pagi saja. Setelah menunjukkan identitas, satpam pun membukakan gerbang perumahan ini tanpa berkata sedikit pun. Lanjut aku masuk ke komplek perumahan. Aku berjalan perlahan menuju rumahku. Sampai di sebuah tikungan, ketika aku belok ke kiri, aku melihat seorang perempuan yang sedang duduk ketika itu. Perempuan itu duduk sendirian di salah satu blok di perumahan ini yang memang masih belum jadi. Jadi masih terlihat ada puing-puing yang masih berserakan. Sepintas kulihat perempuan itu tersenyum padaku sambil melirik melihat ke arahku. Sempat aku lirik juga dan membalas senyumnya. Dan perempuan itu sangat cantik. Dia menggunakan kemeja warna putih dan rok hitam layaknya karyawan yang baru pulang. Dia duduk di sebuah pembatas jalan di depan sebuah rumah yang belum jadi. Karena penasaran, aku berhentikan motorku beberapa meter dari tempat wanita itu duduk. Agak tidak tega melihat seorang perempuan malam-malam duduk sendirian. Entah mungkin dia sedang menunggu dijemput, atau entahlah. Aku coba hampiri perempuan itu untuk bertanya. Ketika aku turun dari motor, dia langsung berdiri, berjalan menghampiriku. Karena ada cahaya yang cukup terang dari lampu sorot di belakangnya, aku tidak sempat melihat mukanya karena gelap. Aku berhenti berjalan karena dia berjalan menghampiriku. Semakin dekat dan semakin dekat. Dan ketika cukup dekat dan aku bisa melihat dengan jelas. Astaga. Ketika aku lihat lagi wajahnya, ketika itu juga aku kaget setengah mati.
sosok perempuan itu berbeda dari yang aku lihat. Mukanya rata, dan dari telinganya mengeluarkan cairan berwarna merah seperti darah. Sosok itu mulai berjalan, terseok, dan kakinya diseret-seret. Iya, satu kakinya terlihat seperti patah. Dia menyeret kakinya dan berjalan semakin mendekatiku. Buru-buru aku langsung lari ke arah motor dan tancap gas menjauh dari blok itu. Sempat kulihat dari spion motor dan ku tengok lagi, sosok itu sudah tidak ada. Menghilang menjadi gumpalan asap yang entahlah, aku tidak mau cari tahu lagi. Singkat cerita, aku pun sampai di depan rumah. Buru-buru aku masukkan motor ke halaman dan menyalakan semua lampu rumah. Setelah aku nyalakan semua lampu dan berada di dalam rumah, aku pun cukup tenang. Jantungku masih berdegup. Yang kulihat tadi apa? Apa mungkin hanya halusinasiku saja? Karena terlalu kecapean, ditambah aku juga belum makan malam. Aku buang jauh-jauh pikiran negatifku tentang hal-hal seram. Aku coba berpikir positif. Mungkin memang aku hanya kecapean. Kepalaku pun mulai pusing. Aku simpan tas laptopku, buku-buku, dan langsung menuju dapur. Aku lihat dan buka lemari makan, untungnya ada beberapa mie instan di sana. Ya, tanpa pikir panjang aku pun memasak mie instan. Mungkin salah satu faktornya aku memang belum makan hingga berpikir kemana-mana. Ketika sedang memasak mie instan di dapur, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara yang mengetuk jendela dapur. Jendela dapur ini berhadapan dengan posisiku memasak. Dari arah dapur keluar, di balik jendela ini adalah kebun warga. Dan posisi jendela ini masih tertutup tirai atau gorden. Sepintas kulihat ada yang aneh. Dari bayangan di luar kaca jendela, aku seperti melihat sebuah bayangan yang membentuk sebuah kepala. Ya, seperti kepala yang dibentur-benturkan ke jendela dapur ini. Iya, ini bukan diketuk, tapi ada yang membentur-benturkan kepala ke jendela. Bulu kuduku berdiri seketika. Penasaran, aku pun membuka gorden jendela itu. Dan ketika gorden jendela itu dibuka,
Tidak ada apa-apa. Mungkin memang benar aku sedang berhalusinasi karena kelelahan membuatku berpikir yang tidak-tidak, salah lihat. Setelah masak mie, aku pun pergi menuju ke ruang tamu dan menyalakan TV agar suasana rumah tidak terlalu sepi. Sambil menikmati mie instan yang kubuat tadi. TV aku nyalakan. Tidak cukup membantu untuk membuat suasana di rumah tidak sepi. Entahlah. Aku masih merasa rumahku ini sangat berbeda. Bulu kuduku tiba-tiba sering berdiri, meremang. Ini bukan kali pertama aku berada sendirian di rumah. Tapi entah kenapa, kali ini suasananya berbeda. Aku coba membesarkan lagi suara volume di TV agar suasana jadi lebih ramai. Ketika aku besarkan volume TV, tiba-tiba listrik di rumahku mati. Aku mulai panik. Aku mengeluarkan handphoneku, menyalakan flashlight dari handphoneku dan menyoroti beberapa ruangan. Sampai ketika aku sorot ke arah kamar, aku lihat sedikit bayangan. Ada seorang perempuan yang menuju ke arah kamarku sambil masuk dan menutup pintu. Aku masih coba berpikir positif. Rin, Karin, itu lo kan? Rin. Aku coba berpikir bahwa itu adalah adikku. Aku bangkit dan berjalan menuju kamarku. Awalnya aku ragu untuk membuka pintu kamar. Karena dari balik pintu kamarku itu, aku mendengar samar seperti ada suara perempuan sedang tertawa. Dengan keberanian, aku mulai membuka pintu itu sedikit demi sedikit. Aku intip, karena mati lampu kamarku memang terlihat sangat gelap. Aku sorot kamarku menggunakan flashlight di handphone. Dan ketika pintu kubuka lebar dan kusorot ke arah kamar, astaga, aku melihat sosok perempuan berdiri di pojokan tepat di arah meja belajarku. Sosok perempuan itu berdiri membelakangiku.
Dan jelas itu bukan Karin, adikku. Perlahan sosok itu mulai bergerak sedikit demi sedikit. Mulai berbalik ke arahku. Dan ketika sosok itu berbalik, itu sosok yang sama yang seperti kulihat di blok perumahan depan tadi. Mukanya rata, rambutnya lurus panjang hingga menyentuh lantai. Telinganya mengeluarkan darah dan bau yang sangat menyengat. Bau anyir amis yang ingin membuatku muntah. Aku mulai berjalan mundur. Dan ketika aku akan keluar dari kamarku, pintu kamar ini menutup sendiri. Aku coba untuk membukanya, tapi ternyata pintu ini tidak bisa dibuka. Berteriak minta tolong pun sepertinya mustahil akan ada yang membantu. Aku hanya sendirian di rumah ini. Sosok perempuan itu masih ada di depanku sambil menyeret kakinya, berjalan perlahan mendekatiku. Kepalanya seperti dilenggak-lenggokkan. Terdengar suara yang juga sangat menyeramkan. Seperti suara tertawa tapi sangat aneh. Mukanya rata tapi suara itu bisa terdengar. Aku hanya bisa melihatnya dengan lemas. Keringat dingin mulai bercucuran, tenggorokanku kering. Dan jantungku serasa mau copot. Kepalaku mulai pusing berkunang-kunang hingga aku pun tak sadarkan diri. Ketika aku tak sadarkan diri, aku sepertinya bermimpi. Aku berada di sebuah pemakaman yang luas sekali. Di sana aku melihat sosok perempuan yang kulihat tadi. Tapi mukanya tidak rata. Matanya sayu, wajahnya pucat. Dia menangis di depan batu nisannya. Aku lihat di batu nisan itu ada nama dari perempuan itu. Dan tiba-tiba aku pun terbangun. Ketika aku bangun, hari sudah pagi.
Dan tak lama ayah dan ibu pun pulang. Aku coba ceritakan apa yang kualami semalam pada ayah dan ibu, tapi tidak ada yang percaya, kecuali Karin, adikku. Dia bilang dia pernah dengar kabar dari satpam yang berjaga bahwa jika malam hari di perumahan ini kadang memang terlihat sosok perempuan bermuka rata. Konon katanya dulu sebelum dibangun komplek perumahan ini ada pemakaman umum di sana. Ada beberapa makam yang akhirnya memang dipindahkan. Tapi katanya ada satu makam yang belum dipindahkan. Katanya sih makamnya ada di kebun yang tepat bersebelahan dengan dapurku. Menjelang maghrib, banyak yang sering mendengar ada suara perempuan yang sedang menangis. Namun ketika dicari, tidak ada siapa-siapa. Aku pun baru tahu mitos yang ada di perumahanku itu. Dan ketika aku tahu, justru aku malah jadi lebih sensitif dengan kehadirannya. Yang kadang suara tangisan yang menakutkannya itu terasa terdengar di malam hari.